sekali-kali curhat ya. Curhat dong. Kenapa sih kita akhirnya memutuskan untuk berjuang di vaksinasi ya? Jadi berawal dari keprihatinan kita nih melihat kondisi masyarakat di Indonesia ya pada umumnya, yang mana kita kok kayaknya susah move on gitu. Move onnya gimana? Karena dari zaman saya dulu koas gitu ya, tahun 2000 berapa koas saya? Tahun 2006 ya. 2006 saya koas. Itu penyakit yang paling sering di kita tuh di anak-anak ya. Pertama mencret, batuk pilek, panas gitu ya. Saya lulus SPA itu ya, penyakitnya sama juga, radang paru, diare, panas gitu. Jadi kok kita kayaknya nggak selesai-selesai ya ngurusi 3 masalah ini gitu. Sebetulnya masalahnya banyak sih. Ini cuma saya juga berpikir kenapa kita kok kayaknya nggak move on dari apa yang kita kerjakan selama ini gitu. Memang ada banyak masalah sih terkait dari ya kebersihan lingkungan, tingkat ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ada satu jembatan yang bisa nyelamatin, dan ini bisa mapas apa ya, potong kompas ya, bisa motong kompas semua permasalahan tadi. Kita tahu ada masalah yang namanya pendidikan kita, rata-rata lulusan kita tuh asa sih penduduk kita lulusan SMP. Terus IQ kita rata-rata berapa sih gitu ya, nggak sampai 90. Kemudian berapa sih rata-rata pendapatan per kapitanya dan lain sebagainya, yang kita saat ini masih struggling di situ ya. Nah, ada satu jembatan yang bisa nyelamatin itu, namanya vaksinasi. Kalau dari kacamata kami, kita melihat vaksinasi itu sebagai jalur potong kompas ya. Gimana caranya anak yang dulu sampai setiap tahun ada, saya punya pasien ya, tipes itu 3 kali setahun, itu kayak member gitu ya, kayak anggota ya. Kalau kartu anggota tuh mungkin udah member platinum gitu ya. Jadi kok bisa sampai tipes 3 kali dan dia nggak tahu, ibunya nggak tahu bahwa ada vaksin tipes yang harganya tuh murah gitu ya. Harganya nggak nyampe 1 kali ongkos perawatan dia untuk di rumah sakit saat rawat inap karena tipes. Dan itu perlindungannya 3 tahun, jadi cukup diberikan 3 tahun sekali. Dan ketika orang tuanya tahu, dia kaget, ini vaksin baru ya? Saya cerita, nggak baru bu, ini kira-kira udah ditemuin ya 120 tahun yang lalu deh. Yang kita ingat ya, sebelum perang dunia pertama vaksin tipes sudah ada. Jadi banyak orang tua yang akhirnya kaget, dan kok saya nggak pernah dikasih tahu masalah ini ya dok. Ya mungkin selama ini kita jarang-jarang ada dokter anak yang mau cerita panjang lebar begini, terutama di kota-kota kecil. Makanya kami mengambil inisiatif, ya kita mulai dari kita deh, kita bismillah coba jembatani permasalahan yang ada di sekitar kita ya, kita jembatani dengan jalan vaksinasi. Mudah-mudahan sih bisa bawa berkah buat kita semua. Nanti nyambung lagi di curhat berikutnya ya, biar nggak kepanjangan.